Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Ajhar. Belajar sepanjang hayat dan beramal supaya bermanfaat. Video Ajhar kali ini akan membahas tentang aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh kata istilah dalam bidang pendidikan diantaranya kurikulum, guru, dan pendidik. Contoh kata istilah dalam bidang kesehatan diantaranya virus, infeksi, diagnosis. Contoh kata istilah dalam bidang hukum diantaranya pidana, hakim, pengacara. Dan contoh kata istilah dalam bidang ekonomi diantaranya anggaran, kredit, dan inflasi. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah adjektiva. Adjektiva atau kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan orang, binatang, atau benda. Contoh adjektiva diantaranya baik, indah, tinggi, baru, dingin, rajin, murah, sempit, dan manis. Ciri-ciri adjektiva yang pertama, memberikan sifat kepada benda. Yang kedua, menunjukkan tingkat komparatif atau tingkat perbandingan seperti kurang atau lebih. Misal, kurang baik, lebih baik. Ciri yang ketiga yaitu menunjukkan tingkat superlatif atau tingkat paling. Contoh, paling tinggi, paling baru, paling dingin. Ciri yang keempat dapat didahului kata amat, sangat, paling, terlalu, agak, dan lebih. Sebagai contoh, amat rajin, sangat rajin, paling rajin, terlalu rajin, agak rajin, dan lebih rajin. Ciri yang kelima dapat diikuti kata sekali dan benar. Sebagai contoh, murah sekali, murah benar. Dan ciri yang terakhir dari adjektiva yaitu dapat diulang dan dilekati imbuhan se-nya. Contoh, semanis-manisnya, setinggi-tingginya, sedingin-dinginnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada kata benda berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Jenis pronomina yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang. Pronomina orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, beta, daku, dan akhiranku. Dan pronomina orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Pronomina orang kedua tunggal, contohnya Anda, kamu, saudara, dan engkau. Pronomina orang kedua jamak, contohnya kalian. Pronomina orang ketiga tunggal, contohnya dia, ia, beliau, dan akhirannya. Dan pronomina orang ketiga jamak, contohnya mereka. Jenis kedua dari pronomina yaitu pronomina pemilik. Contohnya akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya. Jika digabungkan dengan kata buku menjadi bukuku, bukumu, dan bukunya. Jenis yang ketiga yaitu pronomina penanya. Contohnya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan kata tanya yang lainnya. Jenis pronomina yang terakhir yaitu pronomina penunjuk. Contohnya ada penunjuk umum yaitu ini dan itu, ada penunjuk tempat yaitu sini, situ, dan sana, ada penunjuk ihwal yaitu begini, begitu, atau demikian. Materi terakhir yang akan dibahas pada video ini yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa,
klausa, kalimat, dan paragraf. Jenis konjungsi diantaranya yang pertama ada konjungsi koordinatif. Contohnya dan, atau, tetapi, serta. Jenis yang kedua ada konjungsi subordinatif. Contohnya setelah, jika, karena, sehingga. Jenis yang ketiga dari konjungsi adalah konjungsi korelatif. Contohnya baik titik-titik maupun titik-titik. Tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Penggunaan konjungsi korelatif pada klausa, misalnya baik tinggi maupun rendah, tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa. Jenis konjungsi yang selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat. Contoh, namun, setelah itu, sebaliknya, selain itu. Dan konjungsi yang terakhir adalah konjungsi antar paragraf. Contohnya, oleh karena itu, dan sementara itu. Itulah aspek kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi. Selanjutnya, mari kita berlatih menganalisis aspek kebahasaan dalam paragraf eksposisi. Cermatilah paragraf eksposisi berikut, kemudian analisislah aspek kebahasanya. Kurikulum 2013 menuntut agar para siswa aktif saat proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih baik. Namun, masih banyak masyarakat yang menolak diterapkannya kurikulum 2013 ini. Mereka berpikir perubahan kurikulum agak mendadak dan sedikit memaksakan. Kata istilah yang terdapat pada paragraf tersebut diantaranya kurikulum dan pembelajaran, yang termasuk pada kata istilah dalam bidang pendidikan. Adjektiva yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu kata aktif dan kata baik. Kemudian pronomina yang terdapat pada paragraf tersebut adalah ini dan mereka. Yang terakhir, konjungsi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah sehingga, namun, dan kata dan. Bagaimana, apakah sobat sudah memahami aspek kebahasaan dari teks eksposisi? Seperti biasa, berikan tanggapan sobat di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video ajar selanjutnya.